Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang analisis mikrobiologi untuk kelas 12 kimia analisis dengan saya Ibu Apriliani, atau kalian bisa memanggilnya dengan Ibu Ani. Sebelum mulai ke materi, saya akan menjelaskan tentang aturan pembelajaran di analisis mikrobiologi ini. Nanti ketika kita melakukan KBM akan terbagi menjadi dua, yaitu teori dan praktikum, dimana untuk persentase penilaiannya bisa kalian lihat di tabel yang sudah saya siapkan, yaitu untuk absensi untuk teori 10%, sementara untuk praktikum 15%, untuk tes masing-masing 15% baik teori maupun praktikum, untuk tugas 20%, dan di teori itu tugasnya adalah membuat jurnal atau laporan. Penilaian harian untuk di teori itu biasanya dilakukan di akhir atau ulangan harian, itu bobotnya adalah 25%. Untuk tes akhir praktikum itu berupa teori, jadi sebelum tes ujian praktek akan ada tes akhir praktikum dengan bobot persentase juga 25%. Nah, kalau untuk di teori penilaian akhirnya itu di UB, sementara kalau untuk praktikum sama di jadwal penilaian akhir praktikum di UB juga. Nah, untuk tesnya itu bisa dilakukan di awal atau di akhir materi. Nah, yang terpenting adalah ketika praktikum usahakan untuk kehadiran kalian adalah 100%, karena praktikum mikrobiologi itu tidak cukup 1 hari, biasanya 2-3 hari. Jadi kalau kalian tidak kehadirannya 100%, maka akan sulit untuk mengikuti praktikum-praktikum berikutnya. Apa saja yang menjadi kompetensi dasar pada analisis mikrobiologi ini? Yang pertama, kalian mampu menerapkan pewarnaan mikroba. Kedua, menerapkan analisis mikrobiologi dalam bahan alam dan produk industri dengan metode TPC atau Total Plate Count. Yang ketiga, mengevaluasi data hasil analisis mikrobiologi dalam bahan alam dan produk industri dengan metode TPC tersebut. Keempat, menerapkan pemeriksaan coliform dan identifikasi bakteri E. coli. 5. Mengevaluasi data hasil pemeriksaan coliform dan identifikasi bakteri E. coli. 6. Menerapkan pemeriksaan salmonella dalam bahan alam dan produk industri. 7. Mengevaluasi data hasil pemeriksaan salmonella dalam bahan alam dan produk industri. 8. Menerapkan analisis mikrobiologi dengan metode MPN atau Most Probable Number. 9. Mengevaluasi data hasil mikrobiologi dengan metode MPN. Dan yang terakhir 10 adalah mampu menerapkan pembuatan produk fermentasi. Oke, untuk analisis mikrobiologi kita akan mempelajari beberapa pokok bahasan, yaitu diantaranya pengantar analisis mikrobiologi, bakteri dan jamur, analisis mikroskopis, media dan sterilisasi, dan analisis kuantitatif mikroorganisme dan fermentasi. Nah, untuk di pengantar analisis mikrobiologi sendiri, nanti kita akan belajar tentang sejarah mikrobiologi, sel, taksonomi bakteri, binomial nomenklatur, dan peranan mikrobiologi bagi manusia. Sementara untuk pokok bahasan bakteri dan jamur, kita akan mempelajari tentang pengertian bakteri, morfologi dan struktur bakteri, reproduksi bakteri, klasifikasi jenis bakteri, peranan bakteri. Untuk materi jamur, kita juga akan mempelajari karakteristik dan sejarah jamur, klasifikasi dan morfologi jamur, fisiologi dan reproduksi jamur, serta peranan jamur. Untuk bahasan analisis mikroskopis, kita akan belajar pengenalan mikroskop, teknik pembuatan preparat, pengamatan bakteri hidup, dan pewarnaan bakteri. Untuk di bahasan media dan sterilisasi, kita akan belajar tentang jenis-jenis media, teknik pembuatan media, sterilisasi, teknik inokulasi dan isolasi bakteri, pemeliharaan dan pengawetan biakan bakteri, serta pengamatan koloni bakteri. Nah, di materi terakhir kita akan bahas tentang analisis kuantitatif mikroorganisme dan fermentasi, yaitu berupa hitungan mikroskopik langsung, perhitungan cawan, penyaring membran, perhitungan MPN dan MPN coliform, uji potensi antibiotik, uji biokimia bakteri, konsep dasar fermentasi, dan produk-produk fermentasi. Sekian penjelasan materi kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen di bawah.
Dan juga kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan langsung di chat Elbas atau di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.